Biarlah Tuhan pujian ini bukan cuman kami katakan saja, tapi kami meyakini bahwa hati kami percaya kepadamu. Karena hanya Engkaulah sandaran kami, hanya Engkaulah yang kami andalkan di tengah-tengah ketidakpastian dunia. Hanya Engkaulah harapan kami Tuhan. Maka itu Bapa, biarlah pujian ini merupakan perkataan iman setiap kami. Kami tidak pernah takut gelombang kehidupan yang menghajar kami. Karena kami tahu kemana kami melangkah bersama dengan siapa kami percaya. Maka itu Tuhan, sore ini kami butuh firman-Mu yang terus memberikan kekuatan, memberikan peringatan, memberikan penghiburan, terlebih menumbuhkan iman kami. Kau urapi hamba-Mu, kuasai hamba-Mu, sucikan, kuduskan setiap kata yang keluar menjadi berkat bagi setiap kami. Cengkeram kami dalam kasih-Mu, tenggelamkan dalam kebenaran firman-Mu, jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami lebih daripada pemenang. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, beberapa waktu ini terus menerus apa yang saya terima, WhatsApp, pertanyaan, ada banyak sekali berita-berita yang membuat orang-orang itu menjadi panik dan takut, termasuk orang Kristen. Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang mengalami ketakutan. Kalau Anda lihat pertama, kepala Kopassus Iran yang ditembak oleh Amerika mati, dan itu semua banyak sekali tafsiran-tafsiran hamba Tuhan yang mengatakan itu akan terjadi perang dunia ketiga. Saya katakan no. Karena apa? Tanda zaman belum sampai ke sana. Dia bilang begitu. Yang kedua, yang ditembak mati tidak sealiran dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Kalau sealiran, tiap hari ada demo berjilid-jilid nggak berhenti. Bapak Ibu, alirannya beda. Ya, bahkan kelompok orang-orang Sunni itu dibunuh oleh tentara ini banyak sekali. Dan dia adalah kelompok Syiah. Tidak mungkin dia akan dibela oleh orang Indonesia. Benar tidak ada demo, Bapak Ibu. Tapi terus ngomong lagi, Donald Trump akan dipakai, dia akan diimpeach dan menang. Kan menang kemarin dalam Kongres Dewan, dia diangkat lagi. Tapi Anda tahu dia cuma waktu 1 tahun, belum tentu terpilih lagi nanti waktu pemilihan umum. Partai dia tidak semuanya mendukung dia. Wah, itu pasti akan dipakai. Iyalah, tafsiran lu, tafsiran Abang Batu itu kamu kalau percaya kiamat, nggak perlu besok hari ini pun kiamat. Bapak Ibu, memang kiamat sudah tanda-tanda, apalagi kemarin kasus Wuhan. Anda tahu kasus Wuhan dikata, wah ini bahaya Pak begini. Bapak Ibu, itu waktu Mukhtar Kusumaatmadja menjadi Menteri Luar Negeri, Bapak Ibu. Saya mendapat banyak pengetahuan dari para bapak-bapak yang sebagai jenderal, orang yang punya kedudukan waktu itu ya, sekarang udah pensiun. Bapak Ibu, dia duduk di ketenteraan dan dia di dalam intelijen. Dia mengatakan bahaya Pak, perang dunia nanti kalau menuju kepada satu titik perang dunia, itu akan terjadi 3 senjata yang menakutkan. Yang pertama nuklir, maka nuklir dibatasi. Kalau 50.000 megaton saja jatuh ke Pulau Jawa putus jadi 2. Tidak bisa dihuni orang itu kira-kira 100 tahun. Radius berapa? 100 meter. Bayangin mana bisa hidup orang, mati semua. Cuma dibomkan aja, ini nggak bisa dihidupin orang. Memang betul, Nagasaki, Hiroshima, Anda lihat ya. Nah, lalu apa lagi Bapak Ibu? Yang kedua, bom hidrogen. Anda tahu kasus Syria kemarin ada bom hidrogen. Berapa anak mati napasnya sesak? Karena itulah bom hidrogen. Dijatuhkan anggap aja bukan di sini, jatuhnya di CP sana. Nasibnya ke sini juga, mampuslah kita Bapak Ibu. Dan apalagi senjata akhir zaman itu, China itu punya rudal, kalau dipencet di tempat dia, itu jatuhnya bisa ke Australia. Nggak perlu tentaranya datang. Cep, bluk. Indonesia belum, tapi walaupun Indonesia jago-jago, tentara Indonesia itu jago tembak nomor 1 dunia. Bapak Ibu, lomba menembak, tentara Indonesia nomor 1. Hebat ya, Indonesia jago nembak. Ya, orang sana senjata otomatis nggak kena Bapak Ibu. Coba hebat kan orang Indonesia. Tapi senjata kita kalah dengan China aja kalah. Nah, Bapak Ibu, itu yang kedua. Yang ketiga, yang disebut biologis atau kimia. Bapak Ibu, Anda sadar nggak kalau kimia itu sudah beberapa kali dicoba? Sadar nggak Bapak Ibu? Makanya kemarin ada radioaktif di Serpong jadi ribut. Memang bahaya, radioaktif aja bahaya. Apalagi yang dikatakan kuman. Bapak Ibu sadar nggak ada yang namanya flu burung yang lalu? Ada SARS. Ya, wah panik Pak. Saya ingin sampaikan Anda untuk mengerti, bangkot ibu-ibu Pak jangan ngomong gitu Pak, aku enggak ngerti, aku tahunya cuma bumbu. Nah, Bapak Ibu harus ngerti biar perempuan, masa kalah sama mereka anak segini-segini bisa pegang senjata, ya kan? Bapak Ibu, dikatakan bahwa Anda yang suka main komputer,
main komputer, tiba-tiba kena virus. Pek, Anda harus beli antivirus. Ini juga begitu, ditembak ke udara. Bes, kena di sini. Wah, kamu kena flu burung loh kamu. Wah ini bahaya, ini bisa begini, panas begini. Ini gua punya antinya, dijual, Bapak Ibu. Itu sudah terjadi. Terus kemarin itu kalau Anda pikir, benar nggak itu dari kelelawar? Coba Anda tanya. Bogor sudah menyelidiki berapa tahun. Kelelawar memang ada virus, tapi tidak sebahaya itu. Lalu orang bilang, ya karena dimasaknya Pak, begitu ada yang dimakan mentah, orang Wuhan, oh masak sadis kayak orang barbar banget. Ya enggak lah Bapak Ibu, itu cuma ditambah-tambahkan aja Bapak Ibu. Lalu gimana? Kalau kelelawar itu ada virus corona, orang Manado dari dulu mati Bapak Ibu. Iya kan? Orang Manado suka makan apa? Paniki. Paniki boleh dimakan enggak? Ayo saya tanya, paniki boleh dimakan enggak? Hukumnya haram enggak? Babi? Enggak jawab. Bapak Ibu, paniki boleh dimakan, yang nggak boleh dimakan tuh Pak Niko. Bapak Ibu, Anda gimana? Orang Kristen tuh makan aja, babi makan Bapak Ibu. Saya katakan babi itu haram kalau babi itu betina. Kalau babi laki tidak haram. Betul, babi laki Anda makan tidak haram, babi betina haram. Kenapa? Anda makan makanan ditulis, makanan ini mengandung babi, makanya haram. Karena mengandung, yang bisa mengandung cuma babi betina. Kalau babi lagi nggak bisa mengandung. Saya sengaja, ini ada banyak ajaran, dokter, atau yang nggak boleh, Alkitab, kitab Taurat, yes, Anda pegang Taurat, saya pegang perjanjian baru. Perjanjian baru yang dimakan, keluar ke sini doang, yang bahaya yang keluar dari kita. Ya, itu Alkitab tulis. Bahkan di dalam Timotius, akhir zaman nanti ada orang melarang makan ini, makan itu, nggak boleh. Yang dikatakan Tuhan halal. Kenapa lu katakan haram? Itu dalam Timotius. Lalu bagaimana kita perang ayat? Tergantung lu mau pegang mana. Lu enggak makan babi ya, gua makan babinya. Bapak Ibu betul enggak? Benar Bapak Ibu. Saya begitu aja. Bapak gimana sih Pak? Itu kan hukum Taurat. Yes, saya bukan pegang hukum Taurat. Hukum Taurat sudah digenapi oleh Tuhan. Bukan dibuang. Supaya Anda tahu, bukan dibuang. Anda pacaran, pegang foto. Betul enggak? Enggak mungkin Anda dengan cewek Anda tiap hari. Nah itu berzina kan namanya. Pak foto, cewekku di Amerika, halo sayang, ini ibarat hukum Taurat, itu seperti foto. Sekarang Anda sudah menikah, apakah Anda pegang foto terus? Gua nggak mau ngomong sama lu, ngomong sama foto terus, ada nggak? Ada kalau Anda gila. Kalau ada normal foto, gua nggak buang, gua taruh, gua ngomong sama dia. Taurat itu digenapi Yesus. Bapak Ibu supaya kita ngerti, Taurat itu digenapi Tuhan Yesus. Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Ada banyak. Kenapa Yesus mati bulan hari raya Paskah? Paskah motong domba. Yesus bilang, gualah anak domba Paskah. Dia menggenapi, tidak perlu potong domba. Dia sudah menggantikan. Kenapa Natal bulan Desember? Sekarang ribut di gereja. Bukan bulan Desember Pak. Bapak hitung. Yes. Penanggalan Israel pernah ganti 2 kali. Pertama keluar dari tanah Mesir. Yang disebut tahun Abib. Tahun Abib atau disebut Nisan. Bapak Ibu ya, di dalam Alkitab Keluaran Anda baca. Keluar dari tanah Mesir itu permulaan tahun baru mereka. Tetapi setelah pulang dari pembuangan, sebelum Yesus lahir, buang dari Babel, dia balik. Di situ ditemukan tanggalan baru. Apa itu? Tahun Tisri. Dan Tisri itu adalah bulan Oktober. Maka sampai hari ini, hari raya Israel, bulan apa? Oktober, bukan bulan Maret. Kalau Nisan itu bulan Maret. Anda perhatikan di sini, sedikit ini pengetahuan sebelum kita dengeri khotbah. Kalau nanti agak lama diceritain ini ngantuk Anda, Bapak Ibu ya. Kalau sekarang nggak apa-apa, masih seger-seger, habis nyanyi. Bapak Ibu, Abib itu bulan Maret. Malaikat Allah kalau datang kepada Maria di dalam Lukas 1 ayat 26, Anda pernah baca? Kalau ada ini boleh ditayangin sedikit. Lukas 1 ayat 26, ini bukan khotbah kita. Saya hanya ingin mengajar Anda kenapa terjadi pandangan berantem di Kristen. Lalu mengatakan itu yang sesat, ini yang sesat. Kalau yang Desember itu adalah dewa matahari. No, Bapak Ibu saya ingin jelaskan Anda. Ya dikatakan ini pada bulan keberapa? Ke-6. Bulan ke-6 itu bulan apa? Juni kalau bulan kita. Karena kita memulai tahun baru bulan apa? Januari. Israel itu bulan Oktober, bukan bulan Juni. Anda jangan keliru. Tahun baru Israel bulan Oktober. Berarti bulan ke-6 bulan apa? Coba hitung. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Bulan Maret malaikat datang, maka sampai hari ini perayaan malaikat menemukan Maria tanggal 25 Maret. Itu rame di Nazaret.
Kalau Anda pernah ke sana, ada gereja yang dikatakan gereja kabar sukacita. Bapak Ibu, itu rumah Maria. Sampai hari ini dirayakan terus. Lalu saya lanjutkan. Nah Bapak ini sebelum Yesus lahir loh, sudah tanggalnya dirubah menjadi bulan Tisri. Ya, bulan Tisri setelah pembuangan dari Babel. Nah Bapak Ibu, kalau dikatakan bulan Maret malaikat ngomong, perempuan hamil biasanya sebulan kemudian baru diketahui. Betul Ibu-Ibu? Saya nggak pernah hamil, makanya tanya ibu-ibu yang hamil. Betul nggak? Jadi hamilnya bukan hari ini, bulan depan baru dihitung 1 bulan. Berarti 1 bulan mulai bulan apa? Kalau Maret? Apa? April. Coba hitung, berapa perempuan hamil berapa bulan? 9, coba dihitung. Yang ngomong bapak-bapak, gua nggak percaya. Ibu-ibu yang ngomong, coba hitung. April, Desember. Kenapa ada yang merayakan bulan Juni? Anda tahu kenapa? Bilang kita salah. Karena dia memegang waktu keluar dari tanah Mesir dipimpin Musa. Sebelum pembuangan, Bapak Ibu ya. Sebelum pembuangan keluar dari tanah Mesir, di dalam keluaran disebut bulan Abib. Abib itu Nisan. Dan itu bulan Maret. Kalau bulan Maret 6 bulan, Bapak, bulan ke-6, Maret, ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Malaikat Allah datang bulan Agustus. Lalu hamilnya bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei antara Mei Juni. Bapak Ibu, makanya berantem. No, Anda harus tahu bukan bulan Abib, tapi bulan Tisri, ya. Jadi ini berantem gereja, sama-sama GBI berantem hanya gara-gara Natalan. Pak, 6 Juni Pak, ya boleh, enggak dilarang, Anda kan dilarang loh. Ya, Anda mau merayakan Natal bulan Juni boleh enggak? 6 Juni boleh enggak? Boleh. Tapi yang datang nanti baju merah semua bukan karena Valentine, ya PDI Perjuangan, Bapak Ibu. Karena itu lahirnya Pak Karno 6 Juni, bukan hari Yesus. Nah, kembali lagi. Jadi ini manusia jadi panik karena ajaran. Bahkan ada sekarang ajaran ibu-ibu semua, tua, muda, apalagi yang muda harus cakep tiap hari. Tiap hari harus cakep, rambutnya harus bagus, pakai yang kalung yang dia paling bagus, pakai kalungnya, cincinnya pakai. Mukanya harus pakai blush on di sini Bapak Ibu, pasang betul. Tetangga saya bingung kok, ini tante kok, maaf ya tante ini sudah bete, kayak saya juga sudah bete. Tahu bete? Bau tanah Bapak Ibu ya. Bete udah bau tanah, tinggal berapa langkah lagi. Loh, orang sudah umur 60 ke atas sudah bau tanah. Makanya Anda jangan neko-neko, siapkan dirimu ketemu Bapak di surga Bapak Ibu. Karena kita sudah umur 60 ke atas, umurmu tinggal 1 langkah ke depan. Makanya setiap umur 60 kalau ulang tahun bukan panjang umurnya, tapi pendek umurnya. Kalau nyanyi bukan panjang umurnya, bukan pendek umurnya. Pendek karena apa? Kalau matinya 70 sekarang 69 tinggal berapa? Setahun, masa panjang Bapak ya. Oke, kembali lagi. Jadi Bapak Ibu, kepanikan manusia dari itu. Lalu dikatakan apa lagi Pak? Israel kemarin ribut hanya gara-gara Yerusalem mau dibagi 2. Donald Trump mengatakan boleh dibagi 2, tapi kota tua tetap milik Israel. Demo terus. Karena apa? Orang Palestina mau kota tua diambil. Kenapa kota tua diambil? Karena ada penghasilan di sana. Apa itu? Ada Golgota, ada ada Al-Aqsa, di mana Al-Aqsa itu tempat bait Allah dibangun oleh Salomo. Bapak Ibu, Anda pernah ke sana Al-Aqsa? Sudah ada yang pernah? Belum? Kalau belum kasihan deh lu. Pergi dong sekali-sekali, punya duit jangan pelit-pelit Bapak Ibu. Ya, untuk duniawi Anda nggak tahu yang rohani dalam Alkitab. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Jadi mereka panik. Terus kasusnya virus Bapak Ibu. Apa yang terjadi Pak? Supaya Anda tahu ini tafsiran saya, benar atau tidak, silakan Anda pilih. Yang pertama, saya punya pikiran bahwa Wuhan itu tempat IT terbesar oleh Cina. Di sana produk IT yang paling besar itu di Wuhan. Yang kedua, penyelidikan yang ada untuk serum-serum, untuk vaksin, untuk bakteri itu juga di Wuhan. Ini yang pertama, tafsiran saya. Mungkin bocor. Begitu bocor kena, tapi dia sudah pasti ada tahu antisipasinya. Wah ribut Bapak Ibu. Wah lalu diubek-ubek di mana-mana sampai manusia menjadi takut. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, mungkin Amerika yang membuat. Kenapa? Karena Amerika itu dalang kerusuhan di mana-mana. ISIS juga munculnya Amerika yang buat. Bapak Ibu, Anda jangan keliru ya. Jangan kita kiblatnya Amerika, sekolah Amerika lalu kita bela Amerika. No, itu kejahatan Amerika di mana-mana Bapak Ibu. Ya saya dapat data dari banyak bukan cuma dari BIN dari mana-mana Bapak Ibu. Jadi
Apakah Indonesia bisa diobok-obok? Bisa. Dengan kepulangan ISIS, siapa nanti dalang-dalangnya di sini. Itu akan terjadi sesuatu kepanikan karena Amerika membuat panik dunia sebetulnya. Dengan tujuan supaya dia tetap menjadi superpower dunia. Dia nggak suka ada China yang sekarang begitu nongol luar biasa. Dia pikir gue buat begitu. Karena apa? Ditemukan satu kontainer di kedutaan, kemungkinan itu adalah virus. Wah, kalau ketemu rame ini Bapak Ibu. Ya, sedikit. Kenapa? Amerika kesel karena ada orang yang menyaingi dia. Alkitab tulis, naga sudah bangkit. Naga sudah bangkit. Itulah China. Lalu orang beranggapan kalau Amerika ditutup, maka kalau Cina ditutup, maka Cina mati. Bukan, Cina akan tambah naik. Percaya Bapak Ibu? 10 tahun China diam di black dunia. Tidak nongol, das muncul Jack Ma, nongol das. Anda lihat itu luar biasa, membuat teknologi luar biasa. China tidak bakal habis di tengah cara di black out. Justru dunia yang bingung sekarang. Anda lihat bawang putih aja Indonesia mulai bingung. Anda tahu bawang putih naik gila? Anda lihat karena bawang putih dari sana. Yang kedua, kabel farma, pokoknya yang farmasi. Berapa banyak yang goyang sekarang? Termasuk pedagang batu bara sekarang yang punya tambang batu bara. Bingung loh, numpuk batu bara. Karena batu bara harus masuk ke China. Masih banyak Bapak Ibu. Ya, saya tidak bicara politik, cuma Anda supaya tahu. Nah, ini membuat gelisah dunia. Alkitab pun tulis menjelang kedatangan Tuhan setiap saat akan muncul ketakutan manusia. Seluruh manusia di dunia akan mengalami ketakutan. Orang Kristen perlu nggak kita takut? Bisa takut, tapi takut nggak boleh lama-lama. Karena engkau dan aku punya Tuhan tadi dalam pujian yang luar biasa. Ayo kita baca Alkitab, kita belajar dengan mata iman, kita melihat dunia ini. Dalam Markus 10, kita lihat Bapak Ibu, Markus pasal 10, ayat yang ke-46 sampai 52. Kita baca sampai habis cerita ini, lalu kita belajar. Kita dengan pandangan iman yang bagaimana? Pak, aku takut loh Pak, kadang-kadang aku ngeri loh Pak, apalagi ini katanya virus ada di sini. Kemarin agak panas Pak, badan saya, jangan-jangan kolorna Pak. Ya, ada bilang begitu, ini virus kolorna Pak, kata gitu. Kolornya siapa nggak tahu. Bapak Ibu, saya katakan kamu kalau cari corona nggak jauh-jauh di Carrefour banyak corona. Masuk ke Carrefour, Anda cari ada corona nggak? Dikasih ada corona. Benar. Deretannya di dekatnya San Miguel, di situ ada bintang, di situ ada corona, ada Asahi di sampingnya juga. Apa itu Bapak Ibu? Bir. Jadi orang Kristen ayo kita baca ayat yang ke-46 sampai 52. Belajar dengan pandangan iman itu bagaimana? 1, 2, 3. Yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Terus banyak orang terus kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Terus lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Selanjutnya, kau kehendaki supaya aku perbuat. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus. Bapak Ibu, pandangan mata iman kita belajar dari Bartimeus. Bartimeus itu gambaran orang yang tersisih, orang yang terbuang. Kenapa dia lahir buta? Bapak ibunya nggak suka, ini seperti kutukan, gua taruh di pinggir kota supaya dia hidup sendiri. Bayangin Anda mata buta ditaruh di pinggir kota, suruh cari makan sendiri. Kalau malam dingin, kalau siang panas, berdebu. Bapak itu gambaran kadang-kadang Anda dan saya merasa sendirian, seolah-olah nggak ada yang tolong. Keluarga nggak mau tahu, orang gereja apalagi nggak ada yang lihat gua. Gua ini sekarang dalam pergumulan, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam penyakit. Seolah-olah sendirian. Tapi Anda lihat di situ, pandangan iman itu apa sih?
ketika Yesus selesai pelayanan di Yeriko, kalau Anda pernah ke Yeriko, Yesus itu tinggal di Nazaret dulu, ya. Tapi pelayanannya kemana? Ke Yerusalem, ke Galilea, tapi ke Yeriko. Di Yeriko dia di sana. Di Yeriko itu tempat baptisan ada di dekat Yeriko, bukan yang sekarang di Yardenit. Yardenit itu buatan, bukan asli. Yang aslinya dekat Yeriko. Cuma kenapa Pak nggak dibaptis di sana? Karena masih ada ranjau. Orang takut ada sesuatu yang membahayakan. Nah Bapak Ibu, di situ tempat Elia terangkat ke surga. Di situ pula yang dikatakan waktu Elisa dilecehkan oleh anak-anak muda. Ada anak kecil bilang botak, 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 botak. Tiba-tiba keluar beruang dan dimati semua. Nah, Yesus pelayanan di sana. Setelah selesai pelayanan dia keluar. Pintu gerbang dia keluar. Ada banyak pengamis di sana. Yesus berjalan. Tiba-tiba Bartimeus itu mendengarkan. Karena dia orang buangan, namanya aja nggak ada. Bapak Ibu ada di sini nggak punya nama? Coba, kamu namanya siapa? Aku anaknya batu bara. Namamu? Anaknya batu bara. Kalau yang orang Cina, kamu anak siapa? Anaknya papaku setan. Ya? Papanya setan, bukan sekwe. Ya. Kalau seong, anaknya seong, sekwe. Nggak ada nama. Anak siapa? Anak setan. No, bapaknya setan, bukan seong. Ada setan di sini, mohon maaf Bapak ya. Seong, papaku seong. Nggak ada nama. Nah, kalau kamu siapa? Papaku marganya apa? Mungkin marganya Matulesi kalau orang Ambon. Anaknya Matulesi. Loh, namamu? Nggak tahu. Nggak ada nama, itu Bartimeus. Bar itu anak, Timeus nama bapaknya. Coba ada nggak di sini yang pakai nama itu? Ya, saya namanya Jinarko. Anak saya nggak punya nama, siapa? Anaknya Jinarko. Siapa dia? Anaknya Jinarko. Dan nggak mungkin dong, anak masih kasih nama. Berarti orang ini kasihan Bapak Ibu. Nah, tapi luar biasanya dia punya pandangan iman itu yang pertama. Dia mendengarkan Yesus. Kenapa dia tahu itu Yesus? Orang dari Nazaret. Dia selalu mendengarkan. Dia selalu belajar mengenal siapa Yesus. Dia pelajari. Bapak Ibu Anda yang hadir hari ini, apakah engkau mengenal siapa Tuhanmu? Engkau datang ke gereja ini, engkau melayani Tuhan, siapa yang engkau layani? Banyak kita punya konsep yang berbeda tentang Tuhan. Ada orang yang menganggap Tuhan itu kayak ATM, butuh duit cuma ceklek keluar duit. Betul, kamu percaya Tuhan, tutup mata, plek keluar. Ini seorang pendeta bersaksi, saya nggak punya duit saya habis loh. Tahu nggak punya duit, ngapain lu ke ATM? Ini kesaksiannya nggak masuk akal. Anda perlu dengar kesaksian, jangan cuma tepuk tangan, haleluya beri kemuliaan, teplok. Apa yang dikeplokin? Ini nggak masuk akal. Dia ngambil ATM, dia buat saldonya nihil. Dia berdoa, Tuhan, loh itu kan orang maksain Tuhan, sudah nggak ada ATM nggak keluar kok, dipaksakan lagi, Bapak Ibu. Kali ketiga keluar duitnya, nyolong. Kok bisa? ATM-nya jebol itu karena dipencet-pencet. Saya tanya Anda, ketika Anda enggak punya saldo, Anda doa sama Tuhan, Anda maksa Tuhan enggak? Saldomu enggak ada. Anda paksakan buka lagi. ATM ini milik negara, milik bank. Anda buka lagi, Anda pencet-pencet lagi, keluar. Lalu apa itu? Itu nyolong Bapak Ibu. Itu bukan kesaksian. Loh Bapak kok bisa bilang gitu? Kecuali dia, loh enggak ada ya, ATM gua kosong, ya udah pulang. Tiba-tiba ketemu teman di jalan, gua digerakkan Tuhan. Saya pernah alami begitu. Bapak Ibu, digerakkan Tuhan untuk kasih kamu, itu baru namanya berkat. Jujur Bapak Ibu, kalau saya bersaksi bukan ngomong karena hebatnya saya dikasih Tuhan. Anda lihat mobil baru saya, Bapak Ibu, itu dikasih. Ada orang kaya pergi ke Israel sama saya tahun lalu. Wah maaf ya, kalau orang kaya yang pertama, orang kaya itu takut mati, itu pasti dah yang pertama Bapak Ibu. Kalau ada apa-apa, gimana ya? Ini saya tanggal 3 ini pergi bawa orang kaya lagi. Pak gimana bapak-bapak itu sebagai pemimpin ini beritahu dong, itu bahaya loh virus di sana. Pak jangan takut, Israel itu punya senjata, punya alat luar biasa. Senjata untuk anti teror dalam arti perang di nuklir pun, di roket pun nggak bakal masuk. Karena ada David Sling dan Iron Dome, Anda bisa cari anak muda di Google. Apa David Sling, apa Iron Dome, itu yang melindungi Israel. Dan waktu SAR, saya ada di sana, waktu SAR yang ribut-ributnya, saya ada di Israel. Dia nggak ada kayak kalau Anda ke Cina sekarang, Anda turun, ditempel begini kayak senjata. Di jidat Anda, diginiin, lalu dilihat merah enggak, itu ada semua. Anda ke Hong Kong aja, pasti digituin kayak pistol begini. Israel enggak ada. Indonesia sudah canggih senjata alatnya Bapak Ibu. Cuma lihat di layar televisi, begitu merah Anda langsung didatangi. Tapi Israel tiap hari ada, ya 2 hari sekali kalau nggak salah, ada drone Bapak Ibu, itu menyemprotkan disinfektan. Biayanya berapa? Lalu apa? Pasti virus itu mati, apalagi ini virus tidak berani di tempat panas. Kenapa kita takut?
Bapak jangan sok-sok bilang iman. Lu kalau nggak punya iman nggak usah ikut. Saya bilang gitu. Kenapa? Kalau lu ikut mati di sana susah gua. Saya ngomongnya ceplok aja, lu nggak suka ya wis. Kenapa? Sama kayak khotbah di sini, lu nggak suka jangan undang lagi saya. Karena apa? Kita harus bicara kebenaran. Kalau Anda tahu kebenaran dan Anda tidak berani bicara, berarti Anda bohong, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Orang kaya, Bapak Ibu. Waktu di Laut Mati. Blong. Blong. Pak, bom ya Pak. Saya kalau bicara ya, dia takut. Kalau bicara tidak, saya bohong. Repot kan jadi pendeta? Gimana supaya dia nggak takut, tapi saya nggak bohong? Saya cuma bilang gini, mungkin. Ya kan? Mungkin bom, mungkin tidak. Saya nggak bohong. Mungkin bom, mungkin tidak. Oh, bukan ya Pak. Saya nggak ngomong iya, diem aja. Mungkin. Kalau mungkin itu kan mungkin iya, mungkin tidak. Saya kan tidak mengatakan iya. Kalau iya saya bohong. Kalau tidak, lu takut. Dan sebagainya kan jadi bingung Bapak. Nah, akhirnya pulang sampai di hotel, lihat di layar televisi diumumkan. Oh, bom Pak, Bapak ngebohongin aku. Gimana Pak? Kalau jatuh mati. Mati bareng-bareng enak Bu daripada sendirian. Anda kalau mati sendirian naik ke surga, mana ya? WL-nya nggak ada, singernya nggak ada, ya pemusik juga nggak ada. Coba mati bareng, ada pendetanya, ada pemusik, ada WL, haleluya, haleluya terus. Ini pendeta gila. No, orang beriman nggak takut mati, mati itu indah. Bapak Ibu, jangan kita takut mati, tapi jangan cari mati. Gua mana ada yang kena corona, gua ciumnya, mampus loh, itu mah goblok ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang dikatakan orang kaya itu begitu saya omongin, saya ceritain itu dia diem. Lah Bapak Ibu, dikatakan bahwa mengenal Tuhan itu bukan kayak Anda anggap Tuhan itu kayak ATM. Atau Tuhan itu cuma kayak yang dikatakan, ya Tuhan aku butuh nasi, dikirim nasi. Bukan begitu. Tuhan rumahku takut jagai, Tuhan pintu depan, belakang, pintu atas. Emang Tuhan suruh jagai pintu begini. Bener loh, ada orang yang doa penuh khawatir Bapak Ibu. Tuhan kita mau pergi ke panti asuhan, ini di Surabaya. Tolong Tuhan jagai Pak sopir tidak ngantuk. Nah, itu yang pertama, Tuhan suruh jagai sopir supaya tidak ngantuk. Tuhan pegang bannya Tuhan supaya joknya juga tidak lolos. Pegang mur-murnya. Emang Tuhan nggak ada kerja megangin mur begini? Itu doa penuh ketakutan. Nggak mungkin dijawab Tuhan. Lalu bagaimana? Tuhan aku menyerahkan perjalanan ini ke dalam tanganmu. Tuhan akan menjaga setiap kami. Sudah termasuk ban-bannya dijaga. Ngapain suruh megangin mur-murnya satu-satu? Bapak Ibu, lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang dikatakan bahwa manusia itu penuh dengan ketakutan itu karena konsep pengenalan akan Tuhan gak jelas. Saya berikan contoh, ada 4 anak sekolah minggu ditanyai gurunya. Anak-anak, menurut kamu Tuhan itu siapa? Yang pertama bapaknya dokter. Dia bilang Tuhan itu kayak dokter, kalau aku sakit pasti disembuhkan. Benar, Tuhan itu memang namanya Tuhan, mampu. Tapi apa semua penyakit disembuhkan? Pertanyaannya, apakah semua penyakit pasti disembuhkan? Ayo jawabannya gimana? Ya, no. Saya bisa membuktikan ada yang tidak tersembuhkan. Rasul Paulus sampai mati, ada duri dalam daging, 3 kali aku usir utusan iblis dari hidupku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sehingga di saat aku lemah, justru aku kuat. Itu Rasul Paulus. Anda bisa lihat dalam 1 Timotius 5. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, minumlah sedikit anggur supaya bagus pencernaanmu. Timotius punya sakit mah, tidak disembuhkan. Sampai mati. Suruh minum anggur supaya pencernaannya bagus. Ada Kristen bilang, enggak boleh Pak minum anggur. Oh Bapak itu sesat. Alkitab tulis, minumlah sedikit anggur. Salah nggak minum anggur? Saya salah nggak? Coba jawab. Ada pendeta, salah Bapak Jinarko, sesat. Elu yang bego. Tradisi Yahudi itu sampai hari ini Anda boleh tanya, perempuan 2 gelas tiap sabat. Sabat beseder 2 gelas, sweet wine. Pria 4 gelas. Sampai hari ini, mulai zaman perjanjian lama sampai hari ini. Makanya yang dikatakan Hana, istri Elkana, ketika masuk bait Allah siang hari, Imam Eli tanya, ngapain lu siang-siang mabuk? Gua nggak mabuk, berarti banyak perempuan Israel mabuk. Termasuk Petrus ketika ada di Getsemani. Kenapa dia ngantuk matanya? Karena 4 gelas Bapak Ibu habis sabat. Jadi orang kalau udah 4 gelas nggak mabuk, tapi apa? Ngantuk. Berarti boleh Pak minum wine. Anda mulai minum wine tidak salah. Tapi mabuk karena wine itu salah. Kenapa? Kalau nggak boleh diminum, Yesus tidak merubah air jadi anggur. Ya kan? Ada kan air jadi anggur dirubah Tuhan.
Anda perlu tahu, jadi bukan mabuknya yang tidak boleh Bapak Ibu, bukan karena minumnya yang salah. Minum Anda 1 hari 1 seloki, bagus. Benar, beli anggur yang mahal, yang 1,5 juta, 1 botol. Ya, setiap hari 1 seloki. Anda nggak apa-apa, Anda sehat tapi kantongnya jebol. Karena tiap hari jebol. Bapak Ibu yang asli, maksud saya bukan mengajar Anda mabuk, ntar Bapak Juragan suruh, saya tidak suruh Anda mabuk. Tapi wine itu benar. Nah Bapak Ibu, kembali lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang dokter menyembuhkan, yes. Tuhan bisa menyembuhkan, yes. Yang kedua, menurut kamu siapa? Tuhan itu kayak hakim, kayak bapakku. Lu salah, jebloskan dalam penjara. Bener nggak? Yes. Enggak Pak, ada orang yang enggak, Tuhan tuh maha kasih. Makanya dikatakan, apa itu? Kasih Bapak, kasih Bapak. Bapak Ibu, Anda punya Bapak, itu sekali waktu marah nggak? Saya tanya Bapak di sini, pernah marah nggak kepada anakmu? Enggak Pak, anak minta Bapak, minta berapa? Lu 3 juta gua kasih. Lu mau ngapa? Mau ngelem gua kasih. Ada nggak? Nggak akan ada. Sarah, marah. Ada disiplin Bapak Ibu, tapi konsep yang satu bilang nggak pernah marah. Kayak hakim, yes. Ketika Anda hidup tidak benar, ketika Anda mati nanti ketemu Tuhan, tinggal Anda dipilih. Dipilih kemana? Pilih ke sini atau pilih ke situ. Ada perhatikan ya, Alkitab selalu mengatakan domba di sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Artinya apa? Yang sebelah kiri tempatnya di mana? Sebelah kanan tempatnya di mana? Sadar nggak? Menjadi Kristen sampai hari ini bagaimana pengenalanmu akan Tuhan? Itu yang pertama. Oh Pak, dia luar biasa. Yes, saya yakin itu. Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan Anda bukan cuma materi. Bapak Ibu, saya ingin saksikan, saya orang kaya yang ikut saya pergi ke Israel, itu tiba-tiba Natalan kemarin datang ke rumah. Pak, selamat Natal Pak, oh ya puji Tuhan. Saya nggak sedia makanan, wong saya enggak pernah yang dikatakan open house. Ya, kalau open house banyak orang datang, saya nggak open house. Tiba-tiba orang ini datang, jadi persiapannya apa? Ya ada cuman aqua, taruh, kebetulan ada kue sedikit sama kacang, Bapak Ibu. Istri saya yang goreng kacang, kadang-kadang kalau nganggur saya makan kacang. Pak, enggak boleh loh Pak makan kacang asam urat, siapa bilang saya makan kacang terus, Bapak Ibu. Nggak pernah asam urat saya tambah kuat, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu saya taruh di situ, makan kacang, dia omong-omong sama saya, setelah saya doakan. Begitu pulang, dia bawa tas kresek, tadi datang, Bu, tas kreseknya ketinggalan, itu untuk Bapak. Loh, ngapain Bu? Untuk saya, untuk Bapak beli mobil baru. Dok, waduh, bener enggak ini ya? Bener enggak Bapak? Cuma gitu doang. Sampai dia saya anterin ke mobil, saya cepet balik. Anda kalau dikasih orang kepingin tahu isinya enggak? Kalau enggak sombong banget loh, pasti kepingin tahu. Begitu saya balik itu 100 ribuan digebokin begini Pak Ibu. Dan itu bisa beli mobil yang saya beli sekarang ini, masih lebih Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu saya bilang, Tuhan, aku ini sering ngomong, bukan ngomong karena saya minta dibelas kasihan orang, kadang-kadang saya diledekin orang. Anda ketika diledekin orang, berarti Anda mau diberkati Tuhan. Saya diledekin Pak Jinarko, pendeta sudah keliling dunia, naik mobilnya Panther terus. Saya begini, orang pinter naik Panther. Anak muda bilang, tak musim Pak. Sekarang orang pinter naik Expander. Saya begitu, oh iya nanti saya bilang gitu. Bapak Ibu, begitu saya dapat berkat, saya pikir benar nih saya mesti beli expander supaya falsafahnya tetap orang pintar naik expander. Begitu saya mau tanya mobil, duitnya cukup. Tanya mobil teman saya, seorang ahli bengkel juga. Jangan Pak, terlalu tipis, pakai ras. Ras gimana? Masih ngarang lagi pepatahnya. Apa itu ras? Oh bener, ras cocok juga. Saya bawa beli ras. Sekarang falsafahnya ganti, bukan orang pinter naik expander, tapi orang cerdas naik ras. Nah, coba Tuhan bisa memberikan apa yang tak dipikirkan itu terjadi. Saya kalau saksi dikira saya menonjolkan diri saya, bukan Bapak. Saya itu nggak pernah ngerti. Umur segini kenapa Tuhan suruh jalan-jalan. Saya baru pulang dari Jerman Bapak Ibu. Turun dari Munchen, terus ke Yugoslavia, terus turun Hongaria sampai Budapest. Coba, gratis. Kok bisa gratis Pak? Ya, saya pernah mendoakan kasus seseorang, saya nggak mau sebut kasusnya. Begitu beres, ya udah, masa saya, kasusnya beres lo, lu kasusnya beres lo, ayo lu ngasih apa lu, kan enggak begitu kan? Saya diem aja, tiba-tiba, Pak tanggal segini kosong, iya kosong. Kan saya banyak kosongnya daripada penuhnya, Bapak Ibu. Karena saya ini simatupang, siang malam tunggu panggilan, Bapak Ibu ya kan? Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia kasih, Pak ini sudah aku bayar, bulan Maret dibayar, padahal perginya bulan kemarin, Oktober, Bapak Ibu. Tapi saya setelah perjalanan itu apa yang terjadi? Dibayar dia secara materi. Saya mau duitnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya ini
duit lebih baik untuk pelayanan, tapi dia kasih, ya udah nikmati. Jalan, saya cuma sedih. Tuhan, di sini tempat reformasi munculnya gereja-gereja Tuhan. Gerakan Allah muncul dari sini. Siapa Zwingli, siapa Calvin, siapa Martin Luther, siapa John Knox, siapa John Wesley. Dari sini Tuhan. Tapi sekarang gedung ini cuma satu yang disebut museum. Orang datang ke sana cuma foto. Nggak ada isinya. Kenapa? Nggak ada orang yang cari Tuhan. Kenapa? Orang mulai mundur dari Tuhan. Justru gerakan yang ada di sana sekarang adalah orang-orang pendatang. Orang asingnya sudah mulai nggak datang. Kenapa? Banyak anak mudanya jadi home pimpa. Anda tahu home pimpa? Home pimpa, alek, iyu, gambreng, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Itu namanya home pimpa. Kelompoknya cueka. Cueka itu benderanya 6 warna. Bapak Ibu, ada banyak di sana. Nggak mau ke gereja. Kenapa? Karena mereka yang terdahulu menjadi terkemudian. Kenapa demikian, Pak? Karena mereka tidak mengenal Tuhan secara dalam. Anda kalau tidak mengenal Tuhan secara dalam, ketika terjadi gelombang, Anda akan meninggalkan Tuhan. Maka tadi lagu dikatakan di tengah-tengah gelombang, Anda tahu siapa yang memimpin engkau. Siapa yang memegang tanganmu. Anda harus kenal siapa dia. Jangan cuma datang ke gereja rame-rame. Payah Bapak Ibu. Termasuk pendeta, waspada. Rekan pendeta dari GBI, tiba-tiba dia bilang, gue tinggalkan Tuhan. Bekasi, tinggalkan Tuhan. Kenapa? Gue gak cocok dengan iman itu. Terus dibawa ke satu tempat di dekatnya Sunda Kelapa, jadikanlah kualat, Bapak Ibu. Anda tahu kalau Kristen pindah namanya? Ya, kualat. Ya Bapak Ibu, dari sana. Bapak Ibu. Setelah saya selidik, terakhir-terakhirnya, cuma mau nikah lagi. Gimana? Makanya ibu-ibu jangan mau disebut istri, disebut bini. Kalau ada disebut istri, boleh 3. Is one, is two, is 3. Bapak Ibu ya. Kalau bini cuma 1. Kalau bini cuma 1. Kalau istri bisa 3. Apalagi dari tetangga dibilang 4. Kalau 5, ceraikan 1, harus 4 lagi. Bapak Ibu. Nah orang Kristen, dia pindah. Karena apa? Memang kaki tangan antikris akan semakin banyak. Sepertiga bintang diseret jatuh. Lalu bagaimana Anda? Konsep Anda dengan Tuhan bagaimana? Yang kedua, Bapak Ibu itu hakim. Yang ketiga, seorang pembangun, arsitek bangunan. Kalau menurut kamu siapa Tuhan itu? Dia kayak pembangunan bisa membangun hal-hal yang tidak bagus dibangun jadi bagus. Benar ya? Yang terakhir, anak pakaiannya kusem, diem, tidak berani ngomong. Kalau menurut kamu, Tuhan itu kayak siapa? Kayak Bapakku, pemulung. Tuhan itu kayak pemulung, Bapak Ibu. Cocok banget. Tuhan itu kayak pemulung. Artinya bagaimana? Tuhan itu tidak kaya. Bukan. Tuhan itu mulung Anda dan saya yang brengsek diambil. Dijadikan benda yang berguna. Perhatikan Bapak Ibu. Anda dan saya itu brengsek. Anda dan saya dulu itu seharusnya dikutuk Tuhan, dihukum Tuhan. Tapi Tuhan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan Anda. Barang pulungan diambil, dijadikan barang yang berguna. Itulah pemulung. Bapak Ibu, guru sekolah minggunya kaget. Bapak Ibu, bagaimana pengenalanmu akan Tuhan hari ini? Apakah kau datang ya Pak, karena aku ada masalah Pak. Aku ini mertua loh Pak, gak dihargai menantu. Tuhan, tolong Tuhan pukul menantuku. Emang Tuhan tukang pukul? Kita berharapkan sesuatu yang maunya kita. Anda lihat selanjutnya. Bukan cuma mengenal Tuhan, dari mendengar, dia matanya nggak lihat, mendengar, tapi dia meyakini. Bapak Ibu. Yang kedua, berseru. Berseru, Anda harus berseru dalam doa. Kadang-kadang berseru tidak selalu lancar dalam doa. Ada yang menghalangi, Anda ada di sini. Yang menghalangi orang rohani. Orang di belakang dia banyak. Itu Yesus di sini. Tuhan, Yesus, anak Daud, Yesus, orang Nazaret, tolong. Ngapain lu diam? Diam lu. Dekil. Pengemis, mungkin begitu. Anda lihat baca itu. Suruh diam dia. Dia lebih berteriak, semakin dihalang. Yesus, dengarlah Yesus. Suruh sini dia. Bapak Ibu, Yesus pernah memberikan perumpamaan. Ketika engkau berdoa, seperti seorang janda yang minta haknya kepada hakim. Dia datang ke hakim itu nggak jawab. Pagi-pagi dia datang lagi, besok didatangi lagi. Lama-lama gua terganggu dengan dia. Udah gua selesaikan urusan dia. Anda berseru bagaimana? Sering kita berserunya, kok tambah sulit ya Pak hidup. Aku mendoakan dia loh Pak, kok tambah gak berubah.
tambah aku doakan, tambah banditnya luar biasa. Anda jangan berhenti, Bapak Ibu, Anda tahu. Ketika Anda berdoa, ini secara roh, Anda berdoa kepada Tuhan, setan itu mengubah ini. Yang Anda doakan ini supaya berubah. Tambah enggak berubah, tambah gak karu-karuan. Nyakiti hati Anda kadang-kadang. Tambah nyerang Anda. Anda jangan berhenti. Anda tahu doamu sudah mendekati takhta Tuhan. Tinggal menunggu Tuhan bekerja. Dan Anda tahu itulah peperangan rohani. Peperangan rohani itu ada dalam hidupan kita tiap hari. Jangan dianggap peperangan rohani enggak ada. Anda dan saya kadang-kadang ekonomi, waduh gimana ini. Mulai ada goncang. Percuma gue aktif ke gereja. Percuma gue ngasih perpuluhan. Buat apa? Kadang-kadang pemimpin rohani bisa menjadi batu sandungan bagi Anda. Lalu bagaimana? Buat apa? Saya menangani banyak orang mundur dari gereja, Bapak Ibu, akhir-akhir ini. Karena kecewa. Padahal dia dulu pelayan, dia ini. Kenapa lu mundur? Ya Pak, saya sekarang ini lebih baik mundur. Salah lu. Pelayan Tuhan tidak boleh mundur. Dimanapun kau tetap hamba Tuhan, engkau tidak boleh mundur. Bapak Ibu yang ngomong cerita, no, lu jangan lihat kelemahan orang. Lu punya pembantu 10, punya pembantu 10. Saya mau ketemu lu, tiba-tiba babu lu satu sombong. Nggak ada. Apa gua marah sama dia lalu marah sama lu? Enggak, gua telepon lu. Bro, pembantu yang satu udah jelek, sombong. Nah, telepon Tuhan, Tuhan yang akan menghukum. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini banyak orang mulai kecewa. Kenapa? Karena satu, dia tidak berseru kepada Tuhan. Kalau Anda berseru kepada Tuhan, berteriak lagi, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi Anda. Bapak Ibu saya alami, saya ingin sampaikan Anda, saya pernah difitnah, pernah diteror, pernah dilecehkan. Yang melecehkan siapa? Hamba-hamba Tuhan. Datang ke Jakarta, saya dari Surabaya ke Jakarta karena diundang satu pendeta. Saya membantu perintisan di Bandung. Dari Bandung berdiri cuma sudah 3.000. Begitu 3.000, Anda tahu pakai restoran Paramount waktu itu, Bapak Ibu. Anda boleh tanya, pendetanya namanya Eko Hidayat. Tanya dia. Begitu besar, bang, terjadi perpecahan di dalam. Lalu bagaimana? Istilahnya, saya harus keluar. Kalau nggak keluar, dia nggak mau di dalam. Saya keluar, Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Saya terkatung-katung di Jakarta. Saya nggak ada yang kenal. Ketemu pendeta bukan ditolong. Hei, gimana lu kabarnya bro? Lu ini patahin kutuk pengembaraan. Loh, saya nggak punya rumah di sini. Di Surabaya saya punya rumah. Ditinggali mama saya dengan kakak saya. Lalu gimana? Apa saya dikutuk? No, Anda jangan ada konsep kutuk di kepalamu. Karena setan bilang lu dikutuk, lu jelek, lu enggak mampu. Anda humbles dan Anda tidak akan pernah punya iman. Saya bilang, no, aku enggak dikutuk Tuhan. Cuma Tuhan belum kasih aku. Tuhan akan kasih aku tahun 2000 rumah. Ini pernyataan iman. Saya lawan dengan pernyataan iman. Setan itu selalu dilawan dengan firman. Yesus aja digodai, rubah batu ini menjadi roti. Yesus enggak begini, oh enggak, enggak. Kayak Hawa, liter-liter akhirnya jatuh. Yesus enggak, ada tertulis. Bahkan Yesus, lu lompat dari sana, ada yang datang, ada tertulis. Lu kalau nyembah gua kasih ini semua, ada tertulis. Bapak Ibu perhatikan, firman Tuhan, maka dikatakan dalam Efesus, senjatamu salah satunya pedang roh. Pedang roh apa? Firman Tuhan. Bapak Ibu, saya alami itu. Sedikit ya, supaya Anda tahu ketika Anda dijelekkan orang, ketika Anda difitnah orang, ketika Anda tidak lakukan apa-apa, percayalah pembelaan dari Tuhan luar biasa. Saya dilecehin, Pak, kartu pengembaraan. Saya bilang, tahun 2000 saya akan punya rumah. Saya belum terkenal, di Jakarta nggak ada pelayanan. Saya bingung, Tuhan gimana? Kos, bukan kontrak. Kontrak rumah yang dikontrakkan gereja udah habis, kos Bapak Ibu. Sampai akhirnya tidur di rumah kakak ipar saya 3x3. Itu gudang, nggak ada AC, cuma kipas. Kita berempat tidur di sana. Ada lemari-lemarinya. Tiap hari gantian kerokan. Ya Bapak Ibu. Kalau enggak saya dikerok, istri saya. Kalau enggak istri saya, anak saya muter aja masuk anginnya. Tuhan mau apa? Saya cuma gitu, mau apa Tuhan? Aku cuma mengikuti Engkau. Kalau mau balik Surabaya ya udah, mamaku dengan kakakku pasti ada tempat lain. Gua tempati rumah gua kembali. Ya kan, itu rumah saya yang beli. Bapak Ibu. Tapi dalam pergumulan tidak ada jawaban. Sampai singkat cerita. Saudara supaya tahu ya, bukan saya berbicara berkatnya. Tahun 2000 tanggal 13 Oktober. 13 itu tanggalan apa? Sial menurut orang dunia. Kristen bukan sial. Baca nanti dalam Yosua pasal 6. Tembok Yeriko diambrukkan dengan bunyi berapa kali trompet. Anda baca nanti berapa kali.
nanti ketemu angka 13. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari yang ke-7 baru 7 kali. Hitungannya baru 13, tembok itu ambruk. Maka itu saya bilang Tuhan luar biasa. Tanggal 13 ada yang telepon. Ya apa kabarnya? Biasa bonek kan. Kabarnya apa gini. Terus gimana tanahmu? Mulai 86 tanah dia itu dikuasai sang penguasa. Sampai 98 penguasa lengser. Diurus kembali, dimenangkan dia, cepat dijual. 99 dijual, saya dilupakan. Pendeta sering dilupakan Pak Marsudi, pendeta kadang-kadang dilupakan ya. Kalau ada persoalan, Pak tolong Pak, doakan Pak, tumpang kaki juga boleh Pak gitu ya. Kalau ada masalah, begitu masalah sudah beres, lupa ngomong sama pendeta. Ini juga begitu, lupa ngomongin yang doain. Tahun 2000 sudah dijual tanahnya. Tapi Tuhan tuh ingatin dia. Tuhan ingatin dia gimana? Suami istri itu nongol wajah saya di situ. Lalu apa yang terjadi? Cari Sinarko. Nggak ada. Kalau berkat mau jatuh ke sini, nggak akan lari kemana-mana. Masuk ke mall, ketemu kakak saya. Puji Tuhan, nomor HP-nya Sinarko. Dikasihlah. Ditelepon lah saya tanggal 13 pagi itu. Gimana kamu? Wah iki Pak, sorry Pak, aku lupain Anda. Aku mau kasih berkat Anda. Saya nggak berpikir kalau itu bisa buat beli rumah, Bapak Ibu. Begitu dikirimkan, saya cek, saya ndak jengkang kaget aja, puji Tuhan. Karena apa? Nolnya begitu banyak. Orang Kristen, orang Jawa ngomong banyak, telurnya itu banyak di belakang. Saya lihat, saya anggap, ya wah ketenan Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Saya bisa beli rumah. Rumah yang saya beli sesuaikan dengan uang. Bukan yang di depan mahal, yang sekarang saya tinggal itu mahal. Waktu itu di belakang. Hujan tahun 2002, Bapak Ibu. 2002 hujan, belum Ahok waktu itu. Hujan, rumah saya banjir cuma 10 cm di bawah atap. Bapak Ibu, luar biasa loh. Di bawah atap. Tapi 2 lantai. Jadi kalau mau beli apa-apa pakai ban nurun, Bapak Ibu. Pakai ban. Nah, saya bilang Tuhan mau apa sih Tuhan? Aku beli rumah kok nggak kebetulan. Nggak ada jawaban. Tuhan nggak ngomong, hei anakku, nggak ada. Saya bukan orang begitu. Pendeta ada yang begini, Tuhan bicara sama saya, kamu salah begini, nggak ada. Cuma nggak ada jawaban. Cuma saya tanya, kenapa Tuhan? 2007 banjir lagi, penter saya tenggelam, Bapak Ibu. Ini nggak bisa tinggal di sini. Mama ada di sini, kita harus jual, cari rumah yang agak nggak banjir, pindah ke tempat lain. Jangan karena Kelapa Gading lalu kita bertahan, pindah aja. Bapak Ibu, belum sempat saya jual, ketemu teman. Teman itu, ini cara Tuhan itu ajaib. Sesuatu yang tak terpikirkan. Kalau Anda percaya sungguh-sungguh kenal Tuhanmu, engkau berseru dalam pergumulanmu, Tuhan itu memberikan jawaban. Bukan cuma dikasih jawaban, dikasih bonus. Kenapa? Saya ketemu teman yang lama, sudah 6 tahun. Teman saya itu saya kenalkan dengan salah satu yang punya tambang batu bara. Waktu itu batu bara tidak kayak sekarang, Bapak Ibu, kacau. Singkat cerita, itu berjalan bisnis 6 tahun, saya nggak dikasih apa-apa, saya juga nggak minta apa-apa. 6 tahun buat MOU baru, makan di Hotel Mulia, itu ada all you can eat. Anda pernah tahu all you can eat? Ada Susi Susanti, ada kimchi, kimlan, enak banget, makan bla makan kenyang, mau pulang nomor rekening Pak, nggak inget. Besok paginya di BP, belum ada WhatsApp, di BP, nomor rekening Pak, saya kasih, saya nggak berpikir Bapak Ibu dikasih sampai seperti itu. Lalu dihitung sekian metrik ton, dapat sekian metrik ton, sekian, selama 6 tahun. Anda tahu saya melihat itu luar biasa, lebih gede dari yang kemarin. Akhirnya saya bisa beli rumah di Kelapa Gading yang di depan. Sampai hari ini saya tinggali, tidak pernah banjir. Karena itu kontur tanahnya tinggi. Bapak Ibu, saya tidak bicara masalah berkatnya itu. Tapi apakah Anda kenal dia? Siapa itu? Ketika engkau dalam masalah, engkau tahu nggak itu juru selamatmu? Engkau tahu nggak kalau dia mampu membebaskan kau? Dari buta bisa melihat. Mujizat masih berlangsung sampai hari ini. Bapak Ibu, ketika dengar itu Yesus, dia berteriak. Di stop orang berteriak lagi. Dipanggillah dia. Ketika dia dipanggil, dia tahu dia nggak layak. Bajunya kotor, dia buang. Anda harus buang jubah lamamu. Sering orang Kristen jubah lama masih dipakai. Jujur, kadang-kadang setan memunculkan kembali di sini. Jujur Bapak Ibu, saya dulu orang tukang berantem. Modelnya aja kayak tampang kayak begini, ya kan? Nggak bisa saya ke model kayak pendeta. Nggak bisa, karena memang model saya begini, Bapak Ibu. Tukang berantem saya dulu. Lalu apakah tidak ada tantangan? Tantangan paling susah ketika Anda suka berantem, tantangannya adalah berantem. Kalau Anda perokok dulu ya dan Anda berhenti, tantangannya rokok.
Kalau ada suka main cewek kali jodoh, tantangannya cewek. Itu Tuhan izinkan itu untuk Anda proses kuat enggak? Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Saya lepaskan jubah, Tuhan aku enggak mau. Aku enggak mau. Kadang-kadang masih bisa keluar, masih bisa. Tapi tekan lagi, ditekan lagi, tekan lagi. Bapak Ibu, pernah saya marah? Pernah. Bukan enggak pernah marah, saya enggak munafik, Pak. Saya pernah marah. Karena apa? Saya diganggu sama orang tiap saat. Gua datangi dia. Gua kalau belum bertobat, lu tak ajak makan sama gua. Benar, setelah tak ajak makan, tak boncengi, tak bawa ke pinggir Ancol sana, cuma lu dengan gua. Lu yang pulang apa gua? Saya begitu dulu kalau berantem. Bawa ke Kenjeran, lu jago nggak? Kalau lu udah jago berantem, jangan berantem. Lu pasti pulang, tinggal istilah nama lu doang. Bapak Ibu, karena apa? Keturunan Madura, Bapak Ibu. Kalau sudah marah ngambil celurit, saya dan daging tak meleder, tak kolak, teh potena tolang, teh potema teh, tembeng todus along mat teh cerot, Bapak Ibu kan? Itu Madura. Nah Bapak Ibu Saudara, itu terjadi, tapi kalau Anda lepaskan jubahmu di hadapan Tuhan, engkau merendahkan diri, maka terjadilah mujizat. Seliklah kamu. Karena apa? Karena imanmu. Yang paling mengerikan, Yesus itu jengkelin enggak? Sudah tahu orang buta, dipanggil datang ke situ, apa yang bisa aku perbuat? Jengkelin enggak? Dia kan tahu orang ini kenapa? Buta. Keperluannya apa? Bisa melihat, tapi ditanya, apa yang harus aku lakukan? Jengkeli loh Bapak Ibu kalau Anda baca ayat itu. Tuhan tidak jengkeli, Tuhan hanya ingin bertanya kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Sering kita hanya keinginan. Gila Pak, itu cewek cakep banget ya Pak. Aku punya istri jelek banget Pak, kenapa Pak? Itu hidungnya panjang istriku, hidungnya pendek Pak, gimana nih Pak? Ditanya, Cik, kok hidungnya panjang Cik? Loh iya dipasang filler. Istrinya dibawa ke Korea, Pak. Korea keren, pasang filler, nggak tahu menceng fillernya begini. Jujur, Anda jangan minta yang begitu. Ya, mintalah kebutuhan Anda. Butuh Anda itu apa sekarang? Tuhan makanan pasti dipelihara Tuhan. Sampai saya nggak pernah berpikir, Tuhan itu luar biasa sama saya. Saya cuma ngomong-ngomong nonton di TV New Zealand, Tuhan kasih orang bisa ngirim aku ke New Zealand. Pelayanan di Australia, ke New Zealand. Bapak Ibu, saya bangga sekali punya Tuhan. Sampai dikatakan Eropa berapa kali Pak? Eropa Barat saya 6 kali Bapak Ibu rombongan. Tapi itu rombongan. Kalau Israel 113 kali saya ke Israel Bapak Ibu. Kemana? Kemarin ke Jerman. Bapak Ibu 2 kali saya ke Jerman Bapak Ibu. Kemarin ke Jerman sampai turun ke Budapest Bapak Ibu. Terus kemana lagi Pak? Ke Korea. Saya ikut seminar dibayari orang. Pulangnya Bapak Ibu, seminarnya cuma 3 hari. Jalan-jalannya 8 hari. Gila enggak Bapak Ibu? Gila enggak? Seminarnya cuma 3 hari. Jalan-jalannya 8 hari Bapak Ibu. Ke China sudah 2 kali. Di sini ada yang pernah ke China, orang China? Sering Pak, enggak harus. Orang China harus juga ke China, harus tahu. Ya China enggak harus, Cina ini susah Bapak Ibu ya. Nah, kemana lagi Bapak Ibu? Tuhan asik, Thailand. Saya bawa rombongan Katolik. Thailand. Ada apa? Ada gereja umur tahun berapa 600 tahunan di sana. Dia datang ke sana retret, lu kok nggak minta pasturnya? Kok minta jinarko? Kan lucu kan? Kenapa? Karena saya dulu anak altar. Anda tahu anak altar? Miss Dinar. Ini saya dulu. Jadi saya ngerti tentang Katolik. Lalu diajak, oke, saya bawa renungan sama. Nah, sampai 2 kali, yes, Vietnam, saya pergi. Coba luar biasa nggak Tuhan? Umur saya tinggal sejengkal, ya, tinggal sehisap. Ini sudah nggak ada, Bapak Ibu. Coba luar biasa, Tuhan kasih. Ya, jadi orang Kristen, pandangan iman itu diawali pengenalan akan Tuhan. Siapa Tuhan dalam hatimu hari ini? Siapa Yesus itu dalam hatimu? Juru selamat? Ataukah cuma dia yang bisa mampu memberikan kau jalan keluar dalam masalah? Anda yang tahu. Maka dalam istilah penganiayaan, Anda pernah lihat nggak di mobil ada gambar ikan? Tulisannya Yesus. Pernah tahu nggak? Pernah tahu gambaran ikan? Kristen selalu disimbolkan dengan ikan. Anda perlu tahu ikan dalam bahasa Yunani disebut ichthus. Ichthus itu singkatan. Yesus Kristus anak Allah, juru selamat kami. Itu arti ikan. Kenapa? Waktu aniaya. Bapak Ibu aniaya. Jadi aniaya itu begini. Pak Marsudi anggap aja Kristen. Ini lubang mau masuk ke tempat persekutuan. Saya mau masuk karena Pak Marsudi cuma gambar ikan. Kalau saya Kristen, saya kasih mata. Masuk pintunya sebelah sana. Bapak Kristen nambahi sisik. Bapak Kristen nambahi sirip. Yang enggak Kristen enggak ngerti, ngapain gambar ikan dilihat doang. Ya, itu artinya ikan disebut ichthus. Jadi kenali dia.
Yang kedua, berseru. Pak, sudah berseru Pak, belum dapat, berseru lagi. Belum dapat, lebih keras berseru. Aktif dalam doa puasa. Dalam doa di sini ada doa apa? Datang. Jangan kalau doa nggak datang cuma minggu doang. Bapak Ibu butuh Tuhan cuma hari Minggu. Doa datang. Dan saya percaya Tuhan akan pulihkan segala masalahmu. Apapun masalahmu Tuhan bisa jawab. Dan yang terakhir, pengikut Yesus. Mengikut Yesus seperti Bartimius. Kemana pergi? Gua mau pergi. Ikuti Tuhan kemanapun dia pergi. Ayo kita memuji satu pujian, singer bantu saya, pemusik bantu saya, nyanyikan dengan iman pujian ini. Saya selalu senang lagu ini. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan. Anda kalau menyanyikan pujian ini, jangan cuma dengan bibir Anda, tapi dengan hati Anda. Pujikan kata demi kata